lagi. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Tapi kok kita cuma berdua doang ya Bang Tino? Atau kita bertiga hari ini? Satu lagi ada Kalena. Bang Tino lihat Kalena nggak? Enggak. Kita panggil sama-sama aja ya adik-adik. Kalena. Panggil lagi. Kalena. Sekali lagi coba. Kalena. Kaleli, kakak panggil aku ya? Iya, kamu dari mana aja? Aku lupa hari ini ada sekolah malam minggu. Gak boleh lupa. Halo Bang Tino. Kak Meli, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita satu dulu yuk Kak. Iya, kita satu dulu bersama-sama ya adik-adik udah siap untuk sekolah minggu hari ini? Siap pastinya. Kita lipat tangan kita, tundukkan kepala. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kiranya kami telah berkumpul pagi hari yang cerah untuk beribadah pada minggu. Pimpin kami, berkati kami ya Tuhan, agar ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir dapat berjalan dengan sangat baik. Agar kami selalu bersuka cita setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke Kalena. Yuk kita nyanyikan lagu pertama kita Kak. Lagu apa Kak? Judulnya adalah Sukacita di Hatiku. Musik Bang Tino. Berarti adik-adik yang di rumah harus nyanyinya pada sukacita ya Kak? Iya, bangkit berdiri.
kelima. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi Kak. Ya Kak. 1, 2, 3. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan menundukkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelamati jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Ya, Karena apa Kalena? tentunya kita harus menghormati mama-mama kita ya Kak. Orang yang lebih tua. Bukan hanya mama, kakak, opung, abang, mbak di rumah juga harus kita hormati. Bukan. Nah, sekarang menurut pengakuan dosa, adik-adik kita semua sikap berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau minta ampun atas setiap pelanggaran kami. Tuhan, bimbing kami agar kami dapat selalu menghormati orang tua kami maupun yang lebih tua daripada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, sekarang kita mau baca apa Kak? Ayo Kalena. Ayo adik-adik dibuka kitabnya di rumah. Udah di terakhir ini Kak, harusnya udah hafal. Iya betul. Udah 4 kali Iya. berdoa. Dibacain. Nanti kalau udah hafal, boleh di videoin, dikirim ke sosial medianya sekolahmu. Ntar kakaknya upload. Ya, udah pada dapat belum nih? Udah. Yuk kita baca bersama-sama ya Kak. Yuk. Dari mana? Dari Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Coba sekali. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Oke, Kitabnya boleh disimpan dulu. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2. ya, oke. Karena sekarang kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 Yesus umatmu. Yesus lihat umatmu yang mendambakan
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah, yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua sudah mempersiapkan Alkitabnya? Kalau sudah dipersiapkan dengan baik, mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi khotbah atau cerita Alkitab baik kita pada minggu ini, tertulis dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Sekali lagi saya mengucapkan Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan dan adik-adik mengikuti dengan dalam hatinya dengan baik dan benar. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikianlah juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Yesus disalibkan, itu ya beritanya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 April diperingati sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus hidup kembali. Yesus bangkit. Ya. Yesus tidak ada lagi dikubur. Karena Yesus sudah hidup, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama kepada Maria
Magdalena itu ya. Yang kemudian kepada ada 2 orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Yesus menampakkan diri, berbicara, bercerita dengan mereka. Tapi mereka sangat sulit mengenal bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Kenapa bisa seperti itu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Mengapa mereka sulit mengenal Tuhan Yesus atau sama sekali tidak menyadari Yesus hadir di sana? Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang sering mendengar Tuhan Yesus, yang selalu memuji Tuhan, yang rindu dengan Tuhan Yesus, pastilah dia akan rajin mendengar suara Tuhan Yesus. Ya, pastilah dia akan suka mendengar perkataan atau suara Tuhan Yesus. Pastilah dia juga mengenal suara Tuhan Yesus. Tetapi kenapa murid-muridnya tidak mengenal suara Tuhan Yesus? Kenapa murid-muridnya tidak melihat atau menyadari Yesus hadir di sana? Karena mereka beranggapan bahwa Yesus masih mati gitu ya. Karena mereka beranggapan bahwa Yesus masih ada di kubur. Padahal Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia sudah hidup. Nah, ini yang ketiga kalinya ya, kepada murid-muridnya Petrus yang sedang menjala ikan. Siapa yang pernah mengenal jala? Ada? Atau siapa yang pernah melihat orang menangkap ikan? Siapa dari adik-adik yang sudah pernah memancing ikan di kali atau di sungai? Iya. Ada banyak jenis-jenis ikan ya. Coba yang adik-adik tahu jenis ikan apa? Ada ikan mas, ikan lele, ikan mujahir, ikan apa lagi? Ikan bawal dan lain sebagainya ya. Banyak ikan. Itu di kali depan gereja kita ini sering orang memancing ikan. Ada banyak dapat mereka ya, besar-besar juga ikannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya Petrus menangkap ikan dari mulai malam sampai siang, mereka tidak menemukan seekor pun. Mereka sudah capek lelah menjala ikan, tapi tidak ada ikan yang ditangkap. 1 ekor pun tidak ada ikan yang ditangkap. Bagaimana perasaanmu adik-adik kalau adik-adik mencoba memancing ikan tapi tidak ada ikan yang ditangkap? Iya, pasti kesal kan gitu. Kesal banget. Murid-murid Tuhan Yesus juga kesal. Sudah 1 harian kita di sini nggak ada ikan dapat. Gimana ini? Lalu Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, menyapa mereka. Tapi mereka juga tidak mengenal gitu. Lalu Yesus mengatakan, campakkanlah jalamu ke sebelah kanan. Lalu mereka pergi, tapi juga mereka mengatakan, sudah 1 harian kami di sini, nggak ada dapat kami, nggak ada ikan yang kami tangkap. Lalu Tuhan Yesus menyuruhnya, memerintahkan, campakkanlah jalamu ke sebelah kanan. Lalu Petrus dan teman-teman yang lain pergi. Dia mencampakkan jalannya ke sebelah kanan, lalu jalannya terasa berat, bergetar-getar. Ada ikan yang besar-besar di sana. Petrus mencoba menarik, teman-temannya mencoba menarik, berat juga. Lalu mereka penuh dengan sukacita melihat ikan yang besar. Jumlahnya berapa? Ayo yang kuat adik-adik. Jumlahnya berapa? 153 ekor. 153 ekor. Kata Alkitab kita besar-besar loh semua. 153 ekor. Ada terjaring di jala. Tapi jala itu juga katanya tidak robek. Nah itu, tidak robek. 153 ekor. Besar-besar. Nah, mereka mulai sadar. Mereka mulai sadar bahwa ini enggak jarang ini. Ada apa ini? Lalu mereka teringat, oh itu Tuhan, kata yang lain. Itu Tuhan, itu Yesus. Lalu ada yang takut, kemudian ada yang senang, ada yang bersuka cita, bertemu dengan Tuhan Yesus. Yesus hadir di sana. Lalu Yesus menyapa mereka kembali. Ayo bawa ikan itu ke sini biar kita sarapan. Karena Yesus sudah memanggang ikan dan memanggang roti. Mereka siap sarapan. Bawalah ikan itu kemari, kata Yesus. Nah, kita akan sarapan itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang rindu bertemu dengan Tuhan Yesus? Ayo angkat tangannya. Yang rindu bertemu dengan Tuhan Yesus, tepuk tangan 3 kali. Iya, pintar. Yang rindu bertemu dengan Tuhan Yesus, berbicara dengan Tuhan Yesus, yang rindu ketemu dengan Tuhan Yesus dan bersuka cita, nah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya?
Nah ini, caranya gimana? Baca Alkitab, ya. Baca Alkitab, baca kitab suci, doa tiap hari. Tahu lagunya ya? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Iya, orang-orang atau adik-adik yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus, rajinlah membaca firman-Nya, rajinlah bernyanyi, rajinlah berdoa, dan melakukan hal-hal yang baik. Karena suara Tuhan Yesus sudah ada dan siap menyapa kita masing-masing. Dengan kita bernyanyi, dengan kita hadir, dengan kita memberi telinga, maka kita akan mendengar suara Tuhan Yesus. Jadi tidak boleh ribut ketika mendengar firman Tuhan. Ketika ada di gereja harus fokus. Karena Tuhan kita Yesus hadir di sini. Hadir di mana? Hadir di sini. Menyapa setiap orang, menyapa setiap anak-anak, menyapa setiap adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi jumlahnya berapa? Amang mencoba menanyakan, berapa ekor tadi ditemukan? 153. 1, 5, dan 3. 153 ekor, ikannya besar-besar, ya. Senang Petrus, murid-murid yang lain terasa senang, ya. Dia terasa senang, sukacitanya melimpah. Siapa yang bersukacita hari ini? Ada yang bersukacita hari ini? Ya, kita bersukacita karena kita kembali bertemu, meskipun melalui ibadah online. Kita bertemu memuji nama Tuhan. Kita bertemu bernyanyi, mengagungkan nama Tuhan. Yesus bangkit, gitu ya. Ceritanya, Yesus bangkit. Pesannya, Yesus Kristus sudah bangkit. Menampakkan diri, memperkenalkan diri. Maka adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenallah Tuhan Yesus lebih baik lagi ya. Dekatkan diri, ya. Mari datang melalui ibadah, doa, membaca firman Tuhan. Maka kita akan bertemu dengannya dan bersukacita, ya. Semua pasti mau bersukacita kan bertemu dengan Tuhan Yesus? Iya. Oleh sebab itu sukacita kita sungguh luar biasa. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus juga berbicara hari ini kepada adik-adik sekolah minggu melalui kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga amang pendeta. Ya, semangat ya adik-adik ya. Sebentar lagi COVID ini akan berlalu, maka kita akan bertemu di gereja. Sudah rindu kan bertemu di gereja? Pastinya ya. Bertemu dengan abang dan kakak dan inang amang pendeta. Amang pendeta juga sangat rindu bertemu dengan adik-adik sekolah minggu di ruangan kelas di sekolah minggu. Nah, untuk itu harus adik-adik berdoa, panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan Yesus, hilangkan semua COVID ini. Beri kekuatan kepada kami. Harus seperti itu ya adik-adik ya. Yakin dan percayalah, Yesus akan mendengar doa kita. Yesus akan mendengar suara kita. Dekatlah dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman yang menyapa kami. Yesus yang memperkenalkan diri setelah dia bangkit. Yesus juga hadir hari ini, melihat ibadah kami dan menyukai ibadah kami. Yesus juga hadir mendengar doa kami, nyanyian kami, pujian kami, dan seruan kami. Dan suara Yesus juga kami dengar melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Sebagaimana Yesus memperkenalkan diri kepada murid-murid, kepada Petrus, kepada Thomas, dan kepada yang lainnya, supaya mereka bersukacita. Demikian juga kami, anak-anak sekolah minggu hari ini, hidup dan berada dalam sukacita. Karena kami memiliki kesempatan memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Berikan kesehatan kepada kami dan peliharalah kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke Kak Lena, kita sudah dengar firman Tuhan tadi. Ya, sekarang kita mau memberikan Persembahan, disiapkan persembahannya. Ya, adik-adik, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND 453 ayat 1 dan 4, judul Sadagor Naumuli. Ayo Bang Tino. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat ya. Tuhan memberkati. Ya, kita sudah selesai ibadah hari ini. Jangan lupa Ada apa Kak Meli? Classroom. Jangan lupa linknya diklik ya Kak. tinggal klik masuk deh ke Zoom-nya. Kelas berapa Kak? Kelas 1. Baik, kelas 6. Ketemu kakak abangnya. Kakak ada waktu ngomong lagi Kak? Oh ya jangan lupa Kak, 3M harus tetap diterapkan ya Kak. Yang pertama ada Kak, memakai masker. Yang kedua, Jaga jarak. Dan yang ketiga, cuci tangannya bersih. adik-adik yang di rumah jangan lupa jaga kesehatan ya Kak. Banyak makan sayur, minum susu, Minum siang. air putih juga. Dan kalau nggak penting-penting banget jangan kemana-mana dulu ya. Nggak usah. Ya. Biar tetap sehat. Sampai bertemu di minggu depan lagi nih guys. Sampai jumpa ya malam minggu. Shalom adik-adik, minggu hari ini ketemu dengan Bang Nando untuk menjelaskan kreativitas pada minggu ini. Minggu ini judulnya itu Yesus menampakkan diri. Nah, adik-adik tahu nggak ketika Yesus menampakkan diri, Yesus selalu berkata, damai sejahtera bagimu. Ya, adik-adik, alat dan bahannya untuk kreativitas minggu ini sudah Bang Nando siapkan nih. Untuk bahan-bahannya, yang pertama, Bang Nando punya ini bungkus kado bekas. Gak apa-apa, nggak usah yang baru ya adik-adik. Gak apa-apa pakai yang bekas. Yang kedua, Bang Nando punya karton sisa. Nih, nggak banyak sih kartonnya, tapi masih bisa dipakai adik-adik ya. Yang ketiga, nah, karena kondisi pandemi sekarang ini, masker bekas kan banyak di mana-mana nih. Nah, Bang Nando pakai juga nih masker bekas. Nanti bisa kita pakai ya. Terus ada lagi lem kertas. Di rumah pasti ada lah. Kalau nggak ada, pakai nasi bisa ya. Yang terakhir, nah ini adalah sedotan Aqua atau merek yang lain lah, nggak apa-apa. Dah. Nah, untuk alat-alatnya sekarang ada gunting. Boleh pakai spidol warna-warni atau pulpen atau pensil, lalu penggaris. Udah disiapin belum? Bang Nando kasih waktu deh sambil disiapkan ya. Oke. Oh iya, Bang Nando juga lupa, maaf. Ada piring. Nih, boleh pakai piring yang kecil atau piring yang besar. Kalau karton bekasnya masih bisa banyak, pakai yang besar ya, jadi biar lingkarannya juga besar nanti kita bikinnya. Terus kalau memang, ya kalau karton sisanya nggak terlalu banyak, kayak gini nih, boleh pakai yang kecil. Jadi nanti biar nggak terlalu besar juga lingkarannya, nggak apa-apa. Yang penting kita bikin bareng-bareng ya, kreativitasnya ya. Oke, yang pertama, adik-adik buat lingkaran menggunakan piring dari bungkus kado yang bekas ini. Nah, adik-adik bikin lingkarannya 2 ya. Karena biar jadi tebal kertasnya. Jadi nanti depan belakangnya ditempelin biar tebal kertasnya. Oke? Dibuat lingkaran seperti ini. Bang Nando contohin ya. Kita buat lingkaran. Lalu digunting. Untuk adik-adik yang masih kecil, jangan menggunakan gunting sendiri ya, tetapi minta bantuan mama, papa, kakak, abang. Ingat, karena ini benda tajam, jadi adik-adik harus hati-hati. Nah, nanti digunting nih. Digunting, minta tolong, dibuat 2 ya. Jadi hasilnya tebal nih, seperti ini. Jadi agak tebal dia nih. Nih, ada 2, dilem. Dilem nanti, jadi biar hasilnya lebih tebal ya. Oke? Sudah?
Itu yang pertama, lingkaran pertama, tapi ada 2 bahan ya, jadi biar lebih tebal. Yang kedua, itu pakai karton sisa tadi. Karton sisa nih. Tadi karena Bang Nando kartonnya masih bisa tadi pakai yang besar, jadi Bang Nando pakai yang besar. Nih, jadi Bang Nando gunting, bikin lingkaran besar. Nah, nih, lingkarannya besar. Oke, tapi ini udah kepotong sih sama Bang Nando. Tapi nanti kita jelasin. Oke, sudah dibuat ya lingkarannya ya. Tetap guntingnya nanti sama mama, papa, kakak, abang. Jangan sendiri untuk adik-adik yang masih kecil. Tetapi kalau yang sudah bisa, boleh gunting sendiri. Sesudah itu, nah, kan tadi kita udah bikin lingkarannya 2 nih. Ini. Dan ini. Oh, ya. Sudah? 2 berbeda ya. Nah, setelah itu, setelah digunting, kita buat titik tengahnya, titik porosnya di tengah-tengahnya. Jadi kita bisa bolongin. Nah, kita bolonginnya pakai apa? Pakai ini, sedotan aqua gelas. Kita gunting ya. Oke. Sesudah digunting, nah tadi ada masker bekas. Masker bekasnya juga talinya ini bisa kita copot, tarik saja. Nih. Tarik saja, hasilnya nanti seperti ini. 2. Tapi yang kita pakai cuma 1 ya. Oke? Sesudah itu, kita bolongin dulu. Nih. Kita bolongin ya, adik-adik. Kita bolongin. Sudah? Tadi dibolongin, karena ini titiknya cari di tengah-tengah ya. Yang ini juga dibolongi juga. Ini kenapa dipotong nanti Bang Nando jelasin. Oke, kita bolongin juga. Sudah. Sesudah itu ditempel. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Sudah? Oke. Selanjutnya, lingkaran yang ini kita bikin adik-adik menjadi 10 bagian. Wah, 10 bagian Bang, agak susah ya. Iya, memang agak susah. Tapi kalau pakai busur derajat bisa, pakai 36 derajat. Atau kalau memang nggak bisa, kira-kira saja. Jadi bagi 10. Oke? Nah, kalau udah dibagi 10, hasilnya nanti seperti ini nih. Sudah ya? Nah, Bang Nando, kenapa sih dibagi 10? Nah, kenapa dibagi 10? Karena itu jumlah Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan para pengikutnya di Alkitab sebanyak 10 kali. 10 kali ya. Jadi, nanti kita bikinnya 10 nih. Siap, bagi 10. Sesudah dibagi 10. Nah, yang pertama itu nanti tulisannya ada di Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Itu kepada Maria Magdalena. Yang kedua itu kepada semua rasul, itu ada di 1 Korintus 15 ayat 7. Yang ketiga itu kepada Yakobus saudara Tuhan Yesus, itu ada di 1 Korintus 15 ayat 7. Terus ada di yang keempat ada kepada lebih dari 500 orang murid di Galilea, itu ada di 1 Korintus 15 ayat 6. Yang kelima kepada 7 murid di tepi Danau Galilea, Yohanes 21 ayat 1 sampai 4. Yang keenam kepada semua murid termasuk Thomas, yaitu ada di Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Yang ketujuh kepada 10 murid-murid tidak termasuk Thomas, itu ada di Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Yang kedelapan ada kepada 2 murid yang pergi ke Emmaus, itu ada di Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Yang kesembilan kepada Simon Petrus ada di Lukas 24 ayat 34. Dan yang terakhir kepada perempuan yang kembali dari kubur, yaitu ada di Matius 28 ayat 9 sampai 10.
Nanti tulisannya boleh dibantu sama kakak abangnya ya. Ini seperti ini nanti. Sesudah itu, nah, nih kenapa lingkaran tadi dipotong? Nah, ini jadi lingkarannya ini bisa menunjukkan untuk 10 bagian, kira-kira 10 bagian. Yaitu tadi kalau abang pakai busur, 36 derajat. Tapi kalau nggak pakai busur, dikira-kira saja, jadi dibagi 10 ya. Jadi nanti bisa berputar. Nih. Oke, yang pertama, selanjutnya, jadi untuk biar lebih cantik, kita bikin juga kertas, dari kertas HVS atau apa, tulis di sini, Yesus menampakkan diri. Atau nggak perlu ditempel pakai kertas juga nggak apa-apa. Tulis aja langsung di atasnya itu, Yesus menampakkan diri. Abang Nando bikin kertas di sini biar jadi cantik ya. Terus di sini ada juga bentuk hati. Kenapa bentuk hati? Karena Yesus selalu mengatakan damai sejahtera bagimu kepada semua orang yang dijumpai Yesus di dalam Alkitab. Oke? Nah, tadi mana tadi ya? Yang sudah Abang Nando gunting ya? Ya. Ini dibuat, dimasukkan ke dalam lingkarannya. Ini juga. Sudah. Nah, tali ini kita masukkan ke dalam lubang botol, sedotan aquanya ya. Oke. Kita ikat di belakang. Oke. Sesudah itu, nah, jadi bisa berputar deh. Yang pertama nih, Yesus menampakkan diri yang pertama kepada, mana ya? Nih, kepada Maria Magdalena pertama. Terus berputar, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, adik-adik, tulisannya ini, adik-adik boleh pakai pulpen yang berwarna-warni tadi, jadi biar lebih cantik. Bisa warna merah, kuning, hijau, ungu, hitam, bebas. Kalau adik-adik yang belum bisa menulis, nanti minta tolong mama, papa, kakak, abang untuk membantu menuliskan. Nanti ayat-ayatnya ada di bawah ya, adik-adik ya. Oke? Selanjutnya, sudah selesai. Nah, adik-adik, kreativitasnya dibuat dan diupload ya. Dikirim juga ke WhatsApp kakak abang sekolah minggunya. Nanti biar di tag di Instagram atau di Facebooknya HKBP Maranatha RL. Sampai jumpa.